Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadira Novianti dari S1 Keperawatan tingkat 2B. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi baru lahir. Pertama, persiapkan lingkungan menutup pintu dan jendela. Setelah itu kita matikan AC atau kipas yang menyala. Setelah itu kita menutup sampiran. Melakukan inform consent menjelaskan prosedur pemeriksaan pada orang tua bayi dan mempersilahkan orang tua untuk melihat pemeriksaan. Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Suster Nadira Novianti yang bertugas pagi dari jam 08 sampai dengan jam 2 siang. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi Ibu secara keseluruhan seperti mengukur tinggi badan, setelah itu berat badan, lingkar kepala, lingkar dada, dan lain-lainnya. Ibu atau Bapak bisa berkenan melihat untuk pemeriksaannya tersebut. Selanjutnya, kita mempersiapkan diri, setelah itu memakai apron. Selanjutnya, melakukan cuci tangan 6 langkah. Lakukan tindakan cuci tangan. Basahkan tangan, lalu matikan. Ambil sabunnya. Kita putar-putar searah jarum jam, lalu sela-sela jari, ujung jari, teknik mengunci, ibu jari, kuku, lalu bilas. Dan jangan lupa dikeringkan. Memakai apron dan handscoon, langsung saja kita melakukan pemeriksaan. Yang pertama yaitu melakukan pemeriksaan keadaan umum pada si bayi. Kita buka terdulu bajunya atau kain yang ada di bayi. Lalu kita nilai tonus otot dan aktivitas. Bergerak atau tidak bergerak normal atau tidak. Normal kulit pada bayi yaitu kemerahan pucat atau kebiruan. Tangis bayi tidak menangis, merintih atau merintih kuat. Lalu kita melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi. Setelah itu dilanjutkan dengan menimbang berat badan, mengukur panjang badan, mengukur lingkar kepala dan lingkar dada. Pertama kita ukur dulu berat badan pada si bayi. Selanjutnya kita teruskan dengan mengukur kepala, lingkar kepala dan lingkar dada. Dimulai dari tengah. Dan yang terakhir yaitu kita mengukur suhu dan detak jantungnya. Untuk mengukur detak jantung pada bayi di bawah papila mamae atau apeks jantung. Untuk normalnya 100 sampai 160 kali per menit.
Selanjutnya adalah pemeriksaan kepala. Kita lihat lalu raba pada bagian kepala bayi. Kita raba lalu apakah di kepala bayi ini terjadinya pembengkakan atau adanya kelainan pada kepala bayi seperti hidrocephalus. Setelah itu, fontana anterior atau ubun-ubun besar rata atau tidak menonjol dapat teraba sedikit menonjol pada saat bayi menangis. Molase ada atau tidak? Kalau ada, itu ada 1, 2, 3. Selanjutnya yaitu pemeriksaan mata. Kita inspeksi terlebih dahulu, kita lihat kesimetrisan pada mata bayi. Pengeluaran cairan atau pus, bersihkan kedua mata bayi dengan kapas bersih dari sudut luar mata ke arah pangkal mata dekat dengan hidung. Bukalah mata bayi dengan kedua tangan. Lihat apakah ada tanda-tanda infeksi atau pendarahan kornea, sklera berwarna putih atau bersih atau tidak ikterik, konjungtiva merah muda dan mengkilap atau tidak anemis, refleks pupil, tidak refleks labirin atau mengkedip dengan cara menyentuh bulu mata bayi saat terbuka atau menyentuh kelopak mata bayi jika mata tertutup dengan memberikan cahaya ke mata bayi. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada telinga bayi. Kita inspeksi terlebih dahulu, lihat hubungan letak telinga dengan mata sejajar atau tidak. Lalu pengeluaran cairan atau pus dan kelainan lainnya. Apabila tidak ada cairan yang keluar dari telinga, berarti tidak apa-apa. Selanjutnya adalah pemeriksaan hidung. Kita inspeksi hidungnya, periksa kesetremitasan hidung, pengeluaran cairan atau kotoran, palpasi raba kultur hidung. Selanjutnya adalah pemeriksaan mulut. Kita inspeksi kesimetrisan dan warna pada bibir pasien. Terus juga ada kelembutan bibir. Periksa bibir bayi dan langit-langit. Amati apakah ada bibir sumbing atau labiosicis pada langit-langit atau palatocisis atau keduanya labiopalatosisis. Selanjutnya yaitu pemeriksaan refleks pada mulut bayi. Yang pertama, pemeriksaan refleks rutin atau mencari. Selanjutnya refleks sucing atau menghisap. Dan refleks swallowing atau menelan dapat dilihat saat bayi menyusu. Selanjutnya yaitu pemeriksaan leher. Kita inspeksi atau lihat pada daerah leher bayi, apakah gerakan leher bayi bebas ke semua arah dan lihat apakah bayi menunjukkan rasa tidak sakit atau rasa sakit. Ada distensi vena yang menunjukkan adanya kesulitan pernapasan, ada pembengkakan atau tidak yang menunjukkan infeksi tenggorokan atau mulut. Palpasi kelenjar getah bening dan tiroid serta pembengkakan benjolan atau massa. Lakukan pemeriksaan refleks tonic neck. Selanjutnya, pemeriksaan dada. Kita lihat bentuk dada, simetris atau tidak, lalu kebersihan kulit pada kulit bayi, pengeluaran adanya puting susu pada bayi, lihat gerakan pernapasan di dada dan perut, pastikan tidak ada kontraksi dinding dada atau dada tertarik ke dalam. Selanjutnya, pemeriksaan lengan dan tangan. Periksa kesimetrisan bentuk dan ukuran serta hitung jumlah jari. Lalu kita raba apakah ada fraktur atau tidak. Luka dan pembengkakan atau massa, refleks grasping atau menggenggam. Refleks Moro atau lakukan dengan rangsangan dengan suara keras, yaitu seperti bertepuk tangan. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan perut. Kita inspeksi perutnya, apakah simetris atau tidak, terdapatnya ada penonjolan sekitar tali pusat pada bayi saat menangis, amati
perdarahan atau cairan atau pus pada tali pusar dan kemerahan pada kulit sekitar tali pusar. Raba pada bagian perut seperti pembengkakan atau benjolan kembung atau masa normalnya perut bayi terasa lemas. Pemeriksaan selanjutnya adalah alat genitalia. Periksa kebersihan apakah ada pengeluaran cairan atau darah atau pus atau massa. Bersihkan alat genitalia dengan menggunakan kapas DTT. Tanyakan pada ibu bayi apakah bayi sudah BAK. Jika kelamin laki-laki, 2 testis dalam skrotum, penis berlubang pada ujung. Jika kelamin perempuan, labia mayor menutup labia minor, uretra dan vagina berlubang. Kita tutup terlebih dahulu badan bayinya agar tidak dingin. Lalu kita bersihkan. Selanjutnya, pemeriksaan tungkai dan kaki. Periksa apakah ada fraktur atau lesi atau massa dan kelengkapan jumlah jari kaki atau kelainan. Tanda klik atau kaki bayi ditekuk ke arah perut. Dan terakhir, refleks Babinski. Selanjutnya, pemeriksaan punggung pada bayi. Kita balikkan posisi bayi terlebih dahulu secara hati-hati. Periksa sambil raba tulang belakang. Adakah pembengkakan atau cengkungan pada tulang punggung atau kelainan lainnya? Selanjutnya, pemeriksaan anus. Lihat apakah anus berlubang atau tidak. Hindari memasukkan alat atau jari ke dalam anus. Tanyakan pada ibu apakah bayi sudah BAB. Normalnya bayi BAB dalam 24 jam pertama setelah lahir. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan kulit. Adakah vernix? Jika ada, tidak perlu dibersihkan. Apakah ada tanda lahir seperti port wine stain, strawberry nervous, Mongolian spots, hemangioma strawberry, hemangioma cavernous? Pakaikan kembali pakaian bayi dengan lembut dan berhati-hati. Lalu lepaskan handscoon dan masukkan ke dalam larutan klorin. Lalu kita cuci tangan.